Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara jemaat atau siapapun yang sempat menyaksikan siaran ibadah evangelisasi online ini. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara jemaat yang berada di rumah atau dimanapun berada dengan Shalom. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita akan mengikuti ibadah evangelisasi online. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat untuk berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita sambut dengan menyanyikan pujian Datanglah Ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kitab-Alai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk satu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah kami.
ketika saat ini kami boleh diperjumpakan lagi dengan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah evangelisasi secara online pada saat ini. Kami percaya bahwa melalui media online ini tidak mengurangi campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, layakan kami, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti, yang mendengarkan siaran ini. Biarlah Roh Kudus menjamah kami, mengurapi kami, dan firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi mengerjakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, bahagian firman Tuhan yang saya persiapkan untuk menjadi bagian perenungan kita dalam ibadah saat ini terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Bahagian firman Tuhan ini akan kita baca bergantian. Saya akan membacakan ayat-ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara-saudara membacakan ayat-ayat yang ganjil. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Perenungan kita pada saat ini saya berikan tema yaitu waspadai perpecahan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, kita baru saja memperingati hari Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus dalam Injil Yohanes diberitakan oleh Yesus Kristus sebagai penolong atau penghibur bagi orang-orang percaya yang diberikan oleh Yesus supaya orang-orang percaya bisa mengenal kebenaran dan mengenal Kristus. Namun selain sebagai penolong dan penghibur dalam sejarah iman kekristenan, kita melihat karya-karya Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia kepada pengikut-pengikut Kristus. Hal ini bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul, bisa juga dalam surat-surat yang lain.
Tetapi secara khusus ketika kita membaca kisah para rasul, kita akan menjumpai bagaimana Roh Kudus menyertai para rasul atau murid-murid Yesus dengan berbagai karunia. Antara lain menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan karunia-karunia yang lain. Namun di dalam bacaan kita pada saat ini dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20 dan juga termasuk pada bahagian ayat-ayat yang pertama, secara tersirat kita melihat bahwa ada perpecahan di jemaat Korintus yang disebabkan oleh perbedaan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Karunia-karunia itu ada banyak ragamnya, dapat kita baca pada ayat-ayat yang telah kita baca bersama-sama. Dan di sini kita melihat jemaat di Korintus berlomba-lomba untuk mendapat karunia tertentu yang dianggap lebih tinggi dari karunia yang lain. Dan ini membuat mereka merasa lebih unggul dengan karunia-karunianya itu. Pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu jelas. Ada dua pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam perikop pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama, karunia itu diberikan oleh Roh Kudus kepada siapa saja sesuai dengan kehendaknya. Jadi ini perlu kita garis bawahi. Jadi karunia itu diberikan oleh Roh Kudus kepada siapa saja anak-anak Tuhan yang kepadanya ia ingin memberikan karunia itu, dan itu sesuai dengan kehendaknya, kehendak Roh Kudus, kehendak Allah sendiri. Bisa kita baca ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-18. Itu yang pertama yang pesan Paulus. Nah, kemudian yang kedua, Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat Korintus menyadari bahwa yang terbaik dari karunia-karunia itu tidak didasarkan atas penilaian manusia. Karena kita sebagai manusia pasti menilai berdasarkan mata kita, berdasarkan standar-standar manusiawi kita. Biasanya yang mendapatkan penghargaan khusus karunia-karunia itu, yaitu misalnya karunia melakukan mujizat penyembuhan, atau misalnya bisa bernubuat, atau mungkin berbahasa roh. Sementara karunia-karunia yang lain dianggap tidak terlalu penting. Misalnya ada karunia untuk menasihati, karunia untuk mengajar, biasanya dipandang bukan sebagai karunia yang penting. Oleh karena itu Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan menginginkan mereka menyadari bahwa Allah telah mengatur supaya semua karunia itu dilihat sama pentingnya. Bahkan yang kelihatan sederhana sekalipun. Ini kita bisa baca di dalam analogi-analogi tubuh selanjutnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada ayat-ayat yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya apa yang bisa kita pelajari dari bahagian firman Tuhan pada saat ini? Dalam perkembangan gereja pada saat ini kita melihat secara jelas bahwa peristiwa Korintus terjadi lagi saat ini, bahkan mungkin sepanjang zaman selalu terjadi, terulang dalam kehidupan gereja-gereja. Dan khusus di masa kita pada saat ini kita melihat bahwa perpecahan oleh karena karunia-karunia itu juga terjadi. Gereja-gereja yang merasa memiliki karunia-karunia tertentu memandang rendah gereja yang lain.
menganggap gereja yang lain tidak memiliki Roh Kudus. Bahkan secara hidup personal ada orang-orang Kristen merasa lebih unggul dan lebih baik dari sesamanya karena ia memiliki karunia rohani. Yang dia lihat tidak memiliki karunia yang menonjol, padahal Tuhan mengatakan telah memberikan karunia cara khusus untuk tiap-tiap orang. Tapi ia merasa dirinya yang lebih baik. Bahkan lebih parah lagi di kalangan yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Ini pun terjadi. Kita bisa melihat di media online, ada pendeta saling mengkritik, menyalahkan pendeta yang satu, menyalahkan gereja yang lain. Jadi di level pendeta, di level hamba-hamba Tuhan, juga masih terjadi hal-hal yang seperti ini. Lalu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita renungkan, apa yang harus kita pelajari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca hari ini. Saya menggarisbawahi ada 3 pokok penting untuk kita renungkan. Walaupun tadi ada 2 yang disampaikan oleh Paulus, tapi saya secara khusus menggarisbawahi ada 3 hal. Yaitu yang pertama, bahwa segala hal yang kita lakukan dalam kesombongan, penonjolan diri, atau ingin diri kita dimuliakan akan berakibat pada perpecahan. Jadi saya ulangi lagi. Apa yang kita lakukan di dalam kesombongan atau keinginan menonjolkan diri, atau keinginan kita untuk dimuliakan, itu akan berakibat pada perpecahan. Bahkan hal-hal yang rohani sekalipun. Bahkan karunia-karunia roh sekalipun, sebagaimana telah kita baca bersama-sama. Bahwa karunia-karunia roh yang harusnya memberkati, menjadi jemaat itu kaya, membuat iman bertumbuh, tetapi kemudian telah menjadi sarana perpecahan oleh karena keangkuhan manusia, oleh karena keegoisan. Dan ini kemudian diinginkan kuasa kegelapan iblis untuk menghancurkan gereja-gereja Tuhan. Yang kedua, kita tidak perlu iri terhadap karunia-karunia orang lain. Ataupun sebaliknya, kita tidak perlu meninggikan diri oleh karena karunia-karunia yang kita miliki. Karena Allah memiliki karunia yang khusus untuk setiap orang, untuk setiap pribadi. Amin. Tuhan memberikan kepada kita tugas-tugas khusus. Bahkan ketika kita lihat diri kita tidak terlalu penting di dalam jemaat, di dalam persekutuan, ingatlah bahwa Tuhan telah menempatkanmu dengan tugas-tugas khusus, dengan karunia-karunia khusus. Walaupun mungkin bukan yang spektakuler di hadapan manusia. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, lihat dirimu, lihat diri kita. Kita memiliki karunia yang khusus yang Tuhan anugerahkan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu bahkan ketika di hadapan manusia kita kelihatan kurang penting, kita harus menyadari bahwa di hadapan Allah kita adalah sama berharganya, sama pentingnya, sama derajatnya. Tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain. Di hadapan Allah kita adalah semua anak-anak Allah. Jikalau dikatakan domba-domba Allah, maka kita semua adalah domba-domba Allah. Dan hanya satu gembala kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita mewaspadai roh perpecahan,
Perpecahan bisa disebabkan oleh apapun. Perpecahan bisa disebabkan juga oleh hal-hal yang rohani. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk kita waspada terhadap roh perpecahan yang senantiasa dihadirkan oleh kuasa kegelapan dalam kehidupan kita. Ia memakai kelemahan kita, ia memakai kesombongan-kesombongan kita. Karena iblis tidak ingin gereja dan orang-orang percaya bersatu. Ia ingin menggagalkan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus untuk memelihara dan menghibur kita. Mari kita memohon kekuatan Roh Kudus untuk terus mempersatukan kita. Mari kita terus merenungkan karya Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang telah diberikan bagi kita. Biarlah karunia-karunia Roh itu menjadi berkat dalam kehidupan persekutuan, hubungan pribadi kita dengan Allah dan juga sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah kita diberkati dengan kebenaran firman-Nya, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Kita dengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15 yang mengatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka." Di bawah terang firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur. Sementara itu kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian, "Ku dengar berkat-Mu Tuhan." Bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun selamat kau dambaan hatiku. Aku rindu amat sangat mendengar panggilanmu. Aku pun Yesus panggil aku pun. Mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun ya terangi aku pun. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang
Mari kita satu di dalam doa syafaat dan juga doa persembahan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah hadir dalam kehidupan kami. Di dalam persekutuan kami yang walaupun dilaksanakan secara online, tetapi ketika setiap hati terbuka, kami percaya Engkau hadir. Dan biarlah kuasa firman-Mu berkuasa di dalam seluruh kehidupan kami, dalam kehidupan seluruh anak-anak Tuhan. Sehingga kami terus belajar untuk waspada akan perpecahan-perpecahan yang mungkin terjadi. Bahkan ketika kami menerima karunia-karunia Roh Kudus, Tuhan berikan kekuatan dan kuduskan kami, meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, Jemaat Immanuel Palu yang mengikuti ibadah ini secara online, atau siapapun anak-anak Tuhan, atau siapapun mereka yang sempat mendengarkan, menyaksikan siaran online ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati seluruh kehidupan mereka, memberkati kehidupan pribadi, memberkati kehidupan keluarga. Dan jikalau jemaat Tuhan berada di dalam pergumulan hidup, berkenan Tuhan memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar dari pergumulan-pergumulan yang dialami. Juga ya Tuhan, jikalau ada di antara jemaat yang berada dalam kelemahan sakit penyakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan kiranya berkenan menjamah, memberikan pemulihan, memberikan penyembuhan kepada mereka. Bapa dalam sorga, dalam kehidupan, tugas kerja jemaat Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berkat Allah di dalam kasih dan kemurahan kiranya mengalir di dalam tugas dan kerja, di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini secara pribadi di rumah atau secara berkelompok. Dalam persekutuan Tuhan memberkati, menyertai memberkati persekutuan-persekutuan ini. Mereka boleh terus mengalami berkat Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, dan mengalami pertumbuhan iman yang diperoleh di dalam pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang boleh terus memberi diri untuk terselenggaranya siaran online ini. Tuhan kiranya memberkati tim multimedia, memberkati Mugar, memberkati tim musik, pemimpin pujian yang sudah mengambil bagian hari ini. Kiranya diberkati di dalam kelimpahan kehidupan pribadi dan keluarga. Bapa dalam sorga, seluruh anugerah-Mu senantiasa menjadi bahagian kami. Bapa dalam sorga, begitu juga ya Tuhan pada saat ini. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami di dalam perjuangan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat bersama dengan aparat keamanan, bersama dengan tenaga-tenaga medis, bahkan kami sebagai warga masyarakat. Berikan kami hikmat, kemampuan, sehingga di dalamnya kami boleh bekerja topang menopang, bahu-membahu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Bapa dalam sorga, begitu juga di dalam menjalankan roda pemerintahan pembangunan, hikmat penyertaan Tuhan kiranya menjadi bahagian pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan di kota Palu ini, di mana kami berada, Tuhan berkati pemerintah-pemerintah kami, berkati warga masyarakat, kami semua sebagai gereja Tuhan, karena kami sungguh mengetahui kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan kami, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami, dan sesuai janji firman-Mu, kami terus membawa dalam doa pemerintah-pemerintah kami, berkati mereka Bapa,
Begitu juga ya Tuhan di dalam ibadah kami telah memberi persembahan syukur. Berkenan Tuhan menerima dan menguduskannya. Layakan dipakai untuk pekerjaan pelayanan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan terus dimuliakan. Diberkati yang masih ada pada kami, diberkati dari usaha dan kerja. Biarlah semuanya itu terus memberi aliran-aliran berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, inilah doa kami. Ini syukur serta permohonan kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, jemaat disilakan berdiri. Kita nyanyikan pujian Ya Roh Kudus baharuilah. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami. Sadarkanlah kami ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami. Tuntun hidup kami saling mengasihi dan jauhkan perpecahan. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami. Sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Saudara-saudara jemaat, kembalilah dalam kehidupanmu setiap hari. Kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita telah selesai, dan atas nama pribadi dan semua yang bertugas pada saat ini, ada Bapak Haris, ada Bapak Rai, dan Bapak Roy untuk sound system, mengucapkan selamat kita telah mengikuti ibadah. Selamat atas kesetiaan Bapak Ibu, saudara-saudara mengikuti ibadah online ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom. Peganglah tanganku Roh,
kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.